Jika istri orang menyentuh ini di depanmu, 100% dia ngajak selingkuh. Banyak hubungan terlarang tidak dimulai dari kata cinta atau janji tersembunyi. Justru sentuhan kecil yang terlihat wajar sering menjadi pemicu perubahan arah relasi. Ketika batas itu dilanggar di ruang terbuka, maknanya seringkali jauh lebih serius daripada yang terlihat. Dalam psikologi hubungan, sentuhan adalah bahasa yang sangat kuat. Ia mampu menyampaikan niat tanpa perlu kata-kata. Karena itu, konteks dan intensitas sentuhan tidak bisa dipandang sepele. Penting dipahami bahwa pembahasan ini bukan pembenaran perselingkuhan. Justru sebaliknya, ini adalah upaya memahami sinyal agar seseorang mampu menjaga jarak dan bersikap tegas. Kesadaran sejak awal sering menjadi penyelamat dari masalah besar. Pertama, menyentuh lengan dengan durasi lebih lama. Sentuhan di lengan sering dianggap bentuk keramahan. Namun, ketika dilakukan lebih lama dari wajar dan diulang, maknanya bisa berubah. Apalagi jika disertai kontak mata yang intens. Menurut pakar komunikasi nonverbal, durasi sentuhan mencerminkan niat emosional. Semakin lama sentuhan bertahan, semakin besar pesan kedekatan yang ingin disampaikan. Ini sering digunakan untuk menguji respon secara halus. Sikap paling aman adalah segera menggeser posisi tubuh. Tindakan ini memberi sinyal batas tanpa harus menyinggung. Menjaga jarak fisik adalah bentuk kedewasaan, bukan ketidaksopanan. Kedua, merapikan bagian tubuh pria secara spontan. Tindakan merapikan kerah, bahu, atau pakaian terlihat perhatian. Namun, ini sebenarnya sudah masuk wilayah personal, apalagi jika dilakukan tanpa alasan mendesak. Psikolog hubungan menyebut tindakan ini sebagai intimate gesture. Gestur ini biasanya hanya dilakukan pada pasangan atau orang dengan kedekatan emosional. Ketika dilakukan di depan umum, maknanya menjadi semakin kuat. Respon yang tepat adalah menghentikan dengan bahasa tubuh yang jelas. Tidak perlu marah atau bereaksi berlebihan. Ketegasan yang tenang jauh lebih efektif menjaga batas. Ketiga, menyentuh sambil bercanda bernada pribadi. Candaan sering digunakan sebagai tameng untuk menyampaikan niat tersembunyi. Sentuhan kecil yang diselipkan dalam humor membuatnya tampak tidak disengaja. Padahal justru disitulah uji batas dilakukan. Dalam studi relasi sosial, ini disebut playful testing. Tujuannya melihat apakah sentuhan akan ditolak atau diterima. Jika tidak ada penolakan, perilaku cenderung diulang. Menanggapi dengan sikap netral sangat disarankan. Jangan membalas dengan candaan serupa. Konsistensi sikap akan menghentikan sinyal yang salah arah. Keempat, sentuhan saat berbagi cerita emosional. Sentuhan yang muncul saat curhat sering terasa lebih dalam.
Emosi membuat batas personal melemah tanpa disadari. Disinilah keterikatan emosional mulai terbentuk. Pakar konseling menyebut ini sebagai emotional bonding trigger. Sentuhan memperkuat rasa aman dan kedekatan secara instan. Jika dibiarkan, hubungan bisa bergeser tanpa disadari. Sikap bijak adalah menjaga peran tetap proporsional. Mendengar boleh, terlibat terlalu dalam sebaiknya dihindari. Jarak emosional sama pentingnya dengan jarak fisik. Kelima, sentuhan yang tidak ditarik meski situasi berubah. Sentuhan wajar biasanya cepat dilepas ketika situasi berubah. Namun, jika sentuhan dibiarkan meski suasana menjadi canggung, itu sinyal kuat. Ada pesan yang sengaja dipertahankan. Dalam psikologi perilaku, ini disebut deliberate persistence. Artinya, tindakan dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan refleks. Ini sering menjadi bentuk ajakan tidak langsung. Menarik diri dengan sopan adalah langkah paling sehat. Tidak perlu menunggu situasi menjadi rumit. Batas yang jelas sejak awal mencegah konflik jangka panjang. Tidak semua sentuhan adalah ajakan. Namun, tidak semua sentuhan bisa dianggap biasa. Konteks, durasi, dan intensitas menentukan maknanya. Kesadaran membaca situasi adalah kunci menjaga integritas diri. Menjaga batas bukan soal takut, tetapi soal tanggung jawab moral. Kesalahan besar sering dimulai dari toleransi kecil yang dibiarkan. Dalam relasi apapun, sikap tegas seringkali adalah bentuk penghormatan tertinggi. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap dukung video ini.